Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat
yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sampai saat ini. Begitu banyak nikmat Allah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat-nikmat yang lain yang banyak dilimpahkan kepada kita. Perlu kita kesyukuran hakiki hanya dapat diwujudkan dalam bentuk kesiapan menjalankan semua perintah dan menjauhi, meninggalkan semua larangan. Tanpa itu kita termasuk orang-orang yang ingkar nikmat, bahkan bisa hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Topik khutbah kita pada hari ini adalah dialog Rasulullah dengan Iblis. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'in billah minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sering mendengar istilah setan, iblis itu adalah hal yang serupa. Tapi perlu diketahui bahwa setan ini bukan makhluk. Setan itu adalah kata. Dan iblis itu memang. Untuk itu maka perbedaan setan dan iblis ini, kalau dalam Al-Quran tadi disebutkan iblis, setan itu tidak punya zat, artinya itu ada kata sifat. Jadi setan itu kata sifat, bisa meracun, bisa masuk dalam diri manusia, bisa orang-orang bisa masuk. Untuk itu perlu diketahui bahwa setan ini sering menggoda manusia, dan manusia yang tergoda dengan godaan-godaan setan itu, termasuk manusia itu mempunyai sifat-sifat seperti itu. Kesan yang ada pada diri kita selama ini, kita takut kepada setan, kepada iblis. Namun yang perlu kita sikapi, bagaimana kita menangkal dan menolak godaan setan yang terkutuk. Di bawah ini kami nukilkan dialog Rasulullah dan iblis, dikutip dari buku Kiai Haji Abdullah bin Masdian dalam kitab Muhasabah yang Sukses Introspeksi. Suatu ketika Allah SWT memerintahkan malaikat menemui iblis agar menghadap baginda Rasulullah untuk memberitahu segala rahasia, baik yang disuka maupun yang dibenci. Hal ini dimaksudkan untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga bagi umatnya sebagai peringatan dari perisai umat manusia. Kemudian malaikat datangi dan berkata pada iblis, "Hai iblis, engkau diberitahu untuk menghadap Rasul SAW. Bukalah semua rahasiamu dan jawablah setiap perkara yang ditanyakan Rasulullah dengan jujur." Mendengar ucapan malaikat, iblis bergegas menghadap Rasulullah
dengan menyamar sebagai orang tua yang buta, berjanggut putih 10 helai, tak banyak seekor. Iblis pun memberi salam sampai 3 kali. Namun Rasulullah tak menjawab. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah, tapi aku dilarang dan diharamkan Allah menjawab salam. Ya Rasulullah, aku datang pada saat ini atas perintah Allah untuk memberitahu atas segala tipu dayaku terhadap umat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW dan sampai akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang kau tanya, aku bersedia menerangkan dengan jujur. Aku tak berani bohong. Ketika mendengar ucapan iblis itu, Nabi pun tersenyum di dalam hati. Inilah kesepakatanku untuk mensiasati perbuatannya agar didengar seluruh sahabat yang ada di majlis dan menjadi perisai seluruh. Pertanyaan yang pertama, hai iblis, siapakah musuh besarmu sebenarnya? Iblis menjawab, ya Nabi, engkau adalah musuhku yang paling besar di antara musuh-musuhku di muka. Ya Rabbul Alamin, aku dapat merubah diriku seperti manusia, binatang dan lain-lainnya, kecuali menyerupai engkau karena dicegah dilarang. Andai aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah aku menjadi aku berusaha agar umatmu menjadi kafir, menjadi murtad, atau setidak-tidaknya munafik. Aku akan menarik umat Islam dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat, supaya bersamaku masuk neraka jahanam. Itulah gambaran yang pertama ketika iblis ditanya oleh Rasul. Dan saya kira ini semuanya kita pernah ataupun merasakan ataupun mungkin juga mengetahui bahwa setan iblis ini senantiasa akan memberikan godaan. Jangan Rasulullah pun juga digoda, hanya karena Rasulullah punya sifat yang maksum dan terjaga, kemungkinan godaan iblis tidak akan berdaya. Kemudian pertanyaan yang kedua, hai iblis, mengapa kau lakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat? Kau ajak umatku mengikuti perilakumu yang dibenci Allah. Maka jawab iblis, awalnya aku zat yang baik. Engkau tahu diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat. Pangkatku telah dinaikkan ke langit yang tinggi. Tiba-tiba Allah menciptakan Adam sebagai khalifah. Seluruh malaikat diperintahkan hormat sujud kepada Adam. Hanya aku saja yang ingkar. Aku sakit hati dan dendam pada Adam yang berada di surga bersama. Akhirnya aku berhasil menggoda Adam melalui Hawa yang merupakan istri, dan akhirnya menyuruh Adam makan buah kursi yang diharamkan. Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah
Beberapa tahun kemudian dipertemukan Allah di padang Allah hingga mendapatkan beberapa. Kemudian masih kami hasut anak lakinya yang bernama Qabil supaya membunuh saudaranya yang bernama Ham. Itu pun aku belum puas dan berbagai kebudayaan aku lakukan agar kaum muslimin mengikuti jejak. Dan bagi kaum muslimin yang mengikuti jejakku, mereka akan bersamaku nanti di neraka. Untuk itulah ada dari dua peristiwa ini, iblis tugasnya senantiasa menggoda kepada untuk senantiasa tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang tidak. Dan luar biasa iblis di dalam menggoda manusia, baik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sakit, dalam setiap kesempatan mereka akan menggoda manusia. Bahkan di saat-saat kita sholat seperti ini pun, setan iblis akan menggoda. Bagaimana agar orang-orang mereka khusyuk dengan sholatnya? Bagaimana agar mereka itu mungkin bisa batal kalau mungkin dia sangat baik? Maka dari itu diharapkan perintah-perintah yang digambarkan Allah di dalam peristiwa pertemuan Rasulullah dengan iblis ini menjadi pengalaman, menjadi ilmu, menjadi satu peringatan bagi kita agar kita bisa senantiasa menyingkiri atau menghindari atau juga tidak termasuk orang-orang yang mendapat godaan dari sini. Maka biasa kita sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari godaan setan. Inilah doa kita. Mudah-mudahan senantiasa kita mengikuti jejak Rasulullah dengan garis-garis Islam yang benar, yang taat, yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan juga kita mengikuti jejak Rasulullah dengan sunnah-sunnah. Barakallahu wa bihamdihi karim wa nafa'ani wa ayati wa dzikril wa taqabbal minni ila barakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setan yang manusia yang tidak disukai oleh setan adalah manusia-manusia takwa, termasuk hadirin sidang Jumat yang takwa, insya Allah pada hari ini dibenci oleh setan. Maka tidak apa kalau hanya itu setan, justru itu jangan justru kita mendekat pada iblis, tapi kita mudah-mudahan ketakwaan kita ini tetap terpatri pada diri kita sampai akhir. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dan sebenarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati keluarga. Maka disediakan sunnah bagi jamaah yang mungkin
dan niat agar menyampaikan takbirnya dengan ucapan la ilaha illallah wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya mughfir. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batina batina warzuqna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taqabbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina bil maut wa najata minan nar wal akhirati ihsan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha